Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang masuk di chat di 0816658779 ya pemirsa, teman-teman semua, sahabat dunia ikan gabus. Ya, hari ini saya ingin menunjukkan ya bagi pemirsa, teman-teman yang bertanya, bagaimana Pak untuk pemberian pembesaran makan ya. Jadi teknis pemberian makan ikan gabus untuk pembesaran itu seperti apa. Memang kalau kita bicara masalah pemberian pakan, ini akan terkait dengan nanti hasil panen yang akan kita dapatkan. Nah, untuk benih yang baru berusia 1 bulan, ini pakan yang kita gunakan adalah pakan dari produk PF 800 ya. Jadi benih dari sini yang usianya 1 bulan itu saat benih sudah ditebar itu pakannya menggunakan PF 800. Nah, pakan lanjutan setelah PF 800 bisa menggunakan PF 1000 pada bulan kedua. Bulan pertama PF 800, bulan kedua PF 1000, bulan ketiga menggunakan 781, 782 dan 783. Nah, aplikasi pemberian pakan ikan gabus yang menggunakan pelet lebih baik juga dicampurkan dengan produk yang memang diciptakan khusus untuk ikan gabus ya. Jadi dengan kana nutrisi. Jadi pelet yang sudah disiapkan dicampur dengan kana nutrisi ya. Jadi dicampur dengan kana nutrisi sudah seperti ini. Jadi seperempat kilo nanti dicampur dengan kana nutrisi 5 tutup botol. Ini kenyataannya memang sudah kita uji coba, meningkatkan kekebalan ikan, tidak mudah terserang penyakit, kemudian nafsu makan dia sangat lahap sekali pemirsa. Ya, jadi contoh seperti yang ada di sini saja, ini kita sudah menggunakan PF 800. Ya, pelet belum dilempar ini sudah makannya sangat lahap sekali. Ya, ini dampak dari penggunaan kana nutrisi. Ya, jadi kana nutrisi itu sudah kita uji cobakan di ikan gabus kita itu sudah cukup lama ya, 1,5 tahun lebih. Karena nutrisi itu ternyata memang berdampak pada ikan gabus, pada pertumbuhannya juga bagus, nafsu makannya juga sangat lahap sekali ya. Dan ini ikan gabus yang ada di kolam ini adalah ikan gabus sudah berusia 2 bulan dengan pakan menggunakan PF 800 yang sudah dicampur dengan kana nutrisi. Nah, alangkah baiknya pada saat proses pembesaran, pemirsa teman-teman semua, kalau sudah menggunakan satu produk, gunakan aja satu produk. Kalau produk ini pakai ini ya sudah ini aja, tidak usah kita berganti-ganti pakan. Kemudian untuk proses pemberian makan, usahakan pada satu tempat. Satu tempat diberikan makan pada satu tempat, tidak berpindah-pindah ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan sekarang ngasih makan di sini, ya di sini saja terus, nggak pindah-pindah. Sambil kita mengontrol pemberian pakan. Jadi ngasihnya sedikit, habis, tunggu dulu, habis dulu, baru kita tambahin lagi, sampai ikan sudah tidak mau makan. Nah, ini akan mengurangi kotoran, endapan, sisa pakan yang akan ada di dasar kolam. Ya. Pemberian pakan sehari kalau di sini itu 4-5 kali, pagi, siang, sore, malam. Jadi ikan gabus ini lebih baik pemberian makan sedikit-sedikit tapi sering. Ya. Nah, kenapa saya katakan ikan gabus kok lebih sering memberikan makan? Kita melihat bahwa memang ikan ini berbeda dengan ikan yang lain. Jadi karakter fisiknya di dalam tubuh ikan itu sendiri itu ada geraham penghancur yang tidak dimiliki pada ikan yang lain. Jadi kalau pelet masuk ke dalam mulut, kemudian dihancurkan ya oleh geraham itu, baru nanti masuk ke perut lambung ya. Jadi tidak seperti ikan yang lain, pada saat dia makan pelet kemudian ditelan utuh, baru pelet itu mengembang di dalam perut. Ya, kalau gabus sudah hancur duluan. Jadi teknis pemberian pakannya seperti ini, sedikit-sedikit saja.
Kemudian nanti habis ditambah lagi ya. Jadi usahakan jangan terburu-buru saat kita mau meninggalkan kolam ya. Usahakan sampai betul-betul ikan itu sudah cukup makannya semua, baru nanti ditinggal. Dengan tanda-tanda pada saat diberi pelet sudah kurang begitu nafsu untuk makan. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal dalam proses pembesaran ikan gabus, salah satu faktor yang mendukung keberhasilan adalah teknis pemberian pakan. Jadi kalau pakannya itu tidak terlalu banyak sisa, otomatis airnya tidak akan banyak, mendapat banyak sisa pakan yang tersisa. Dan tidak perlu menggunakan tanaman air. Jadi kalau misalkan pembesaran, tanaman air di dalam kolam semen ataupun kolam terpal itu justru akan membuat pembusukan akar ya, kotoran-kotorannya semakin banyak di kolam sehingga air akan cepat keruh. Biasanya cenderung berwarna hitam jika kalau menggunakan tanaman air. Ini ikan gabus sudah berusia 2 bulan pemirsa. Jadi kalau ingin membuatkan nafsu makan yang bagus, ya pemirsa yang punya ikan ya bisa menggunakan vitamin atau nutrisi Kana Nutrisi. Ya memang diciptakan untuk merangsang nafsu makan ikan, kemudian sudah ada kandungan asam aminonya juga untuk ikan. Dan juga membuat air tidak menjadi bau ya. Kemudian jangan lupa juga ya nanti kalau pas beli pelet dicek masa kadaluarsonya pelet ya. Jangan sampai peletnya sudah kadaluarso membuat ikan tidak begitu nafsu untuk makan. Kemudian usahakan juga kolamnya ya panas full ya, juga membuat ikan semakin sehat. Jadi selama ikan itu masih mau makan, kita berikan terus. Jadi memang harus orang yang memberi makan gabus ya harus orang-orang yang sabar. Jadi jangan segera terburu-buru pengen segera pergi, karena saat disebar dalam jumlah banyak, kemudian peletnya banyak yang mengembang karena air, itu tidak akan membuat nafsu gabus untuk segera makan. Ya, jadi dia malah nggak begitu bernafsu pada saat peletnya sudah terlanjur mengembang, tidak dimakan. Kemudian dalam proses pembesaran seperti ini, kalau sudah memang pakannya pelet ya pelet saja. Jadi nggak usah diganti-ganti. Kalau pelet mau dirubah daging, kalau memang dari awalnya daging ya daging saja, mau pelet pelet saja. Ini kan berpengaruh pada hasil budidaya nantinya ya pemirsa. Ya, baik pemirsa, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus. Mudah-mudahan semua berhasil dalam proses budidaya dan sukses semua untuk teman-teman semua. Bagi yang mau tanya-tanya seputar budidaya ikan gabus bisa chat di 081 665 8779. Masih bersama saya Suwandi. Nah, semoga sukses untuk teman-teman dalam proses budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.